Sebelum pembelajaran daring dimulai, Bu Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari di semester ini. Yang pertama itu ada akidah Islam, yang kedua ada sifat-sifat Allah SWT, yang ketiga itu membiasakan perilaku terpuji, yang keempat adab dan fadilah sholat dan zikir, yang kelima kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya, Bu Guru akan jelaskan untuk materi yang pertama, yaitu akidah Islam. Kita akan memahami pengertiannya terlebih dahulu. Akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aqoda, yang artinya itu ikatan atau perjanjian. Jadi, ketika ada seseorang yang memilih berakidah Islam, maka orang tersebut harus yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita sembah tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Dan kita kenal melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita percaya kepada Allah, kita juga harus percaya kepada malaikat, kitab Allah, Rasul, hari akhir, dan juga qada dan qadar yang tertuang di dalam rukun iman. Selanjutnya untuk pengertian menurut istilah, akidah itu keyakinan hati atas sesuatu urusan yang harus dibenarkan oleh hati tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Jadi kalau sudah memilih berakidah Islam, ya harus dengan sepenuhnya tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun ya. Sepenuhnya harus beriman kepada Allah. Tidak boleh setengah-setengah, harus mantap dengan sepenuh hati. Hal tersebut sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Jadi dikatakan beriman itu harus taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul Allah. Tidak setengah-setengah. Orang itu percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Rasul Allah, itu tidak dinamakan orang yang beriman. Orang yang beriman itu harus sepenuhnya. Kenapa kita harus percaya kepada Rasul Allah? Karena Rasul Allah itu adalah utusan Allah. Kemudian juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam ayat tersebut dijelaskan ketika kita sudah beragama Islam itu harus keseluruhan atau sepenuhnya tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun, dan kita tidak boleh menuruti langkah-langkah setan. Selanjutnya mengenai dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Sebelum lebih lanjut, Bu Guru akan jelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari Al-Quran tentu kalian sudah tahu ya.
Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan turunnya itu berangsur-angsur atau mutawatir. Kemudian yang kedua itu adalah hadis. Hadis itu adalah perkataan perbuatan yang disandarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, kenapa Al-Quran itu dijadikan dasar akidah Islam yang pertama? Alasannya, karena Al-Quran itu benar wahyu Allah. Jadi semuanya itu terdapat di situ. Tetapi kita harus butuh yang namanya hadis. Hadis itu sebagai penjelas dari Al-Quran. Jadi ketika ada ayat-ayat yang masih bersifat global atau bersifat umum, itu harus dijelaskan lagi, yaitu dengan adanya hadis. Ada alasannya kenapa hadis itu dijadikan dasar akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, segala sesuatu yang diucapkan Rasulullah itu berdasarkan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, sesuai yang guru jelaskan di awal tadi, banyak ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau masih bersifat global yang perlu adanya hadis sebagai penjelas. Seperti itu.